untuk minggu ini saya punya dua skenario. Skenario pertama itu adalah skenario untuk sell. Structure apa yang menyebabkan ada potential down menurut saya. Skenario kedua adalah skenario buy. Structure-nya adalah drop W, X, Y, X, Z seperti ini. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi, seperti ini, another drop. Ya, ini adalah potential W, X, Y, X, Z, 5 wave corrective structures. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025. Dan untuk minggu ini kita langsung aja mulai dari market gold terlebih dahulu. Seperti biasa, pembahasan kita selalu dimulai dari market yang paling banyak ditradingin oleh semua trader, rata-rata trader itu adalah market gold. Nah, untuk market gold, ya, untuk minggu ini saya punya dua skenario. Skenario pertama itu adalah skenario untuk sell, which is ini tidak align, tidak sesuai dengan major trend pada saat ini, which is itu adalah up. Dan saya akan jelaskan structure apa yang menyebabkan ada potential down menurut saya. Skenario kedua adalah skenario buy, which is ini adalah align atau sesuai dengan major trend pada saat ini. Nah, untuk skenario yang pertama, structure yang saya lihat itu adalah ini adalah impulse, slow and messy move ke bawah, up, slow and messy move ke bawah, another push expected to take all this stop before one more drop. Sebelum take low di sini, or even di sini. Ya, ini adalah 3309. Ini adalah 3282 and this one is 3244. Jadi downside risk-nya itu minimum adalah 3309, 3282, the best case 3284 seperti ini before another up, ya, to take ini, ya, top di sini. 3450-an. 3451, ya. Jadi untuk skenario yang pertama, personally saya akan look for sell ketika dia take all this top, ya. Berarti kita akan incer sell ketika harga break top yang di sini, ini adalah 3377. Atau 3378, di atas 3378 dari harga sekarang per video ini dibuat ini adalah 3369, 3370. Take all this top, then I can start look for sell. Karena sekali lagi structure-nya adalah drop W, X, Y, X, Z seperti ini. Nah, kalau ini yang terjadi, seperti ini, another drop. Ya, ini adalah potential W, X, Y, X, Z, 5 wave corrective structures. One more drop, sekali lagi 3309, target terdekatnya 3282, 3244 before major push up ke atas. Itu untuk skenario pertama. Skenario kedua, ya, ini yang saya tarik dulu garisnya. Untuk skenario kedua adalah, let's say dari sekarang dia naik lalu drop. Nah, itu tadi skenario pertama. Skenario kedua ini adalah sebelum dia break top di sini, kemudian dia udah kasih complete correction. Sebelum dia break top di sini, kemudian dia kasih complete correction tanpa break low yang di sini 3309. This is my buy for another push. Ini skenario pertama untuk buy. Skenario kedua untuk buy adalah harusnya dari dia naik ke atas. Tadi berkaitan dengan skenario pertama, dia one more drop. Paling ideal adalah dia take this low and then kita start to look for buy. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah di atas 3378. Di atas harga tersebut, look for your sell setup. Kemudian kalau harga breakdown either di bawah 3309, di bawah 3309 ataupun di bawah 3282 ataupun di bawah 3244, this is the time you start to look for the buy. Karena kenapa? Karena saya masih meyakini gold akan push up ke atas to take this top 3451, the best case another all time high 3500. This is my take, this is my view on gold. Nah, dari gold kita akan pindah ke market berikutnya, komoditi, yaitu US oil. Nah, untuk US oil, ya, kita pakai chart yang ini.
ya, karena ada perubahan kontrak dari kontrak bulan sebelumnya menjadi kontrak bulan baru. Strukturnya masih sama, this is your impulse A, B, C, dan ini adalah slow and messy ke atas. Jadi ini adalah correction kita, dan correction ini ideally akan buat harga break di slow, ya, low di sini, di bawah ini. Oke, harganya adalah di bawah 6398, akan break harga di bawah low tersebut, and then we can start to look for buy. Jadi buat teman-teman yang pada saat ini sell, ya, nanti kita akan saya akan announce di grup premium, kita akan set SL itu minimum di break even, let the market runs sampai harga break di bawah ini 6398, and then kita akan start to look for buy. Jadi untuk US oil saya melihat walaupun dia naik, to take this stop dia masih akan drop kembali. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, karena ini adalah slow and messy move ke atas, dan kenaikan ini adalah extension dari ini koreksi yang terjadi pada saat ini. Ya, impulse correction, you will get another impulse. Nah, pertanyaan adalah impulsnya datang dari mana? Apakah dari sini dia langsung drop, atau dia mau naik dulu sekali lagi atau lalu drop? Oke, apapun itu, mau dia naik sekali lagi lalu drop, ya, next direction adalah ke bawah dulu sebelum another push ke atas. Oke, itu untuk US oil. Nah, market commodity terakhir yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, untuk silver dari chart 4 jam, this is your push A, this is slow and messy move ke atas, dan either dari harga sekarang dia drop ataupun dia naik sekali lagi, ya, drop jadi expanding. Ini adalah flat atau complete correction paling ideal untuk one more push ke atas. Oke, jadi untuk silver dari harga sekarang kalau dia drop, oke, di bawah low di sini, ya, ini di bawah 3758, atau the best case adalah di bawah 3750. Oke, then we start to look for buy. Karena ini sama pergerakannya, biasnya adalah sama up, sama seperti halnya dengan gold. Jadi silver, ya, either dari harga sekarang dia drop di bawah 3758 atau 3750, atau dari harga sekarang dia up dulu naik ke atas pelan-pelan, lalu one more drop seperti ini, then this is our buy for another upside. Oke, itu untuk silver. Market berikutnya yang saya mau bahas itu adalah kategori forex. Kita langsung mulai aja dari DXY. Nah, untuk DXY harga minggu lalu itu push, dan menurut saya harga ini belum kelar. Kenapa? Karena setelah push ini, kalian bisa lihat harga ini cenderung konsolidasi. Konsolidasi ini artinya one more push to take last week top. Ya, last week top itu ada di sini. Oke, ya, 98.95. Oke, one more push ke atas before drop. Oke, jadi dari harga sekarang dia bisa aja drop, ataupun dari harga sekarang dia naik ke atas, take di stop, one more drop before another up. Oke, sekali lagi dari harga sekarang kalau dia push ke atas dia akan drop sekali lagi, bentuknya jadi seperti ini, up, atau satu lagi adalah dari harga sekarang dia pelan-pelan naik ke atas seperti ini, one more drop up. Oke, jadi hanya variasinya, ya, directionnya adalah upside terlebih dahulu. Karena kenapa? Gampang, karena kita bisa ini adalah impulse, dan di sini adalah potential consolidation for another up. Oke, itu untuk DXY. Nah, pair market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah market Swiss Yen. Nah, untuk market Swiss Yen saya akan perjelas. Di minggu lalu saya melihat di sini ada bearish engulfing di chart daily. Nah, bearish engulfing ini saya pakai sebagai salah satu pertanda di chart daily para big player itu entry the market. Oke, jadi potensialnya adalah downside. Oke, potensialnya adalah downside. Nah, lalu saya bedah chart 4 jam. Di chart 4 jam, oke, ini adalah, let's say ini adalah impulse A, B, C, drop. Minimum dia akan take low di sini, the best case low di sini. Oke, drop, apakah terus drop, consolidation, drop, atau dari sini dia bisa one more push dulu sebelum drop. Oke, nah, teman-teman yang ada di grup premium pada saat ini, kita punya call sell di harga sekitar cukup tinggi 18540, ya, SL kita di atas ini, dan kita akan start to manage the trade ketika harga break low di sini. Ini adalah harganya 184.36. Ketika harga break di bawah low di sini, kita akan start to manage the trade. Kalian bisa take partial profit ataupun kalian bisa
move SL to break even minimum. Oke, and then let the market runs. Oke, itu untuk Swiss yen. Jadi untuk Swiss yen downside, yang saya melihat ini adalah downside. Ya, kalaupun dia mau naik lagi, one more up. Oke, jadi yang seperti ini. Seperti ini, one more up. Oke, before another drop. Ya, jadi sekali lagi untuk saat ini drop, kalau dia mau naik strukturnya jadi ini, another up before drop. Oke, atau kalaupun dia memang sudah mau reverse, maka yang terjadi adalah drop and then complete consolidation. Nah, ini complete consolidation atau complete correction adalah pertanda atau konfirmasi harga bakal melanjutkan kejatuhannya. So, buat kalian yang belum ada sell di sini, kalian bisa sell nanti di sini. Setelah dia break di sini, kemudian dia kasih complete consolidation mirip dengan di sini, this is your sell for another downside. Oke, jadi dengan memahami market structure, kalian tuh nggak perlu FOMO, ya. Itu untuk Swiss yen. Market berikut yang mau saya bahas adalah Euro OS. Untuk market Euro OS, saya tidak terlalu suka dengan pergerakan di sini. Oke, menurut saya ini adalah impulse dan ini adalah bigger consolidation for one more drop to take this low. Nah, kalau minggu ini terjadi harga di bawah 1.77198 and then dia kasih buy setup dengan reaction seperti ini, minimum yang warna biru, candle warna biru, this is my buy for another upside, minimum to take this stop, the best case this stop. Oke, itu untuk Euro Aussie. Market berikut yang mau saya bahas adalah GBP AUD. Untuk GBP AUD, oke, nah ini adalah push dan ini adalah sharp up, sharp drop, dan saya lagi menantikan, oke, slow and messy ke atas, one more drop, minimum sesuatu seperti ini, stop loss di bawah ini, this is your push to another upside. Oke, itu untuk GBP AUD. Jadi kalian pilih antara Euro AUD ataupun GBP AUD. Personally, saya lebih suka Euro AUD, ya, Euro AUD saya lebih suka ini. Oke, ya di sini dia lagi bigger consolidation untuk one more drop. Kalau ini terjadi di bawah harga garis warna putih ini 1.77198, this is my buy if I get the buy setup. Oke, itu untuk Euro AUD dan GBP AUD. Maka berikut yang saya mau bahas adalah GBP Canadian Dollar. Nah, untuk GBP Canadian Dollar, menurut saya strukturnya pada saat ini adalah seperti ini, impulse A, B, C. Oke, saya punya buy di harga 1.8430. Oke, at this moment profit tipis, ya tipis banget. SL saya di bawah ini, ya upside, target minimum di sini, the best case dia break top di sini. Oke, jadi British Pound Canadian Dollar biasnya adalah upside. GBP Swiss franc. Nah, untuk GBP Swiss franc, oke, untuk GBP Swiss franc potential structure yang bisa saya lihat itu adalah ini. Oke, jadi dari harga sekarang ada kemungkinan dia akan naik, take this stop, oke, and then any reaction dengan candle seperti ini setelah break top di sini, this is my sell for another drop, minimum to take this low, the best case another low lagi terjadi. Oke, karena saya lihat Swiss, mata uang Swiss ada potensi untuk kembali menguat setelah melemah. Jadi dalam proses dia menguat kembali, pelemahan yang terjadi ini akan mengangkat GBP Swiss franc ke atas. Lalu setelah di atas top ini kita start to look for sell. Oke, ya itu untuk GBP Swiss franc upside and then downside. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah British Pound Yen. Nah, untuk British Pound Yen saya akan langsung mengingatkan kembali untuk yang namanya longer term. Untuk longer term, this is our sell potential structure, drop A, B, C. Ya, ini adalah potential regular flat. Nah, regular flat ini masih bisa up ke atas, dan saya katakan kalau nggak salah itu di live session terakhir, ya. Potential reaction berikutnya itu adalah idealnya adalah 203 sampai dengan 208. Oke, so kalau dia masuk 203 ya, kemudian kasih reaction, dan this is my big sell to the downside. Karena kenapa? Karena kita punya drop, impulse A, B, C, then I expect drop something similar like this, seperti ini, tanpa break top di sini. Oke, itu untuk British Pound Yen. Oke, ini adalah medium to long term trade ya. Jadi ini bukan untuk intraday. Kemudian dolar Canadian dollar, USD Canadian dollar. Untuk USD Canadian dollar ya.
ini bisa terjadi seperti ini ya. Ideally saya punya buy pada saat ini 1.3600 at the moment running plus 119 pips, dimana target saya adalah ya minimum take di stop or even di stop. Oke, dua top ini, top yang di sini ataupun top yang di sini. Nah, bagaimana kalau market drop? Market kalau drop di bawah ini, this is my potential expanding flat for another upside. Jadi saya tidak expect harga untuk break low yang ada di sini. Oke, jadi one more drop pun terjadi, ini adalah complete correction untuk expanding flat dollar Canadian dollar untuk naik kembali. Oke, itu untuk market USD Canadian dollar. Market berikutnya, kategori berikutnya yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin pada saat ini running 119.000. Nah, minggu lalu di hari Sabtu saya ada call buy, cuman saya udah close small profit. Kenapa? Saya nggak terlalu suka dengan pergerakan seperti ini. Oke, saya nggak terlalu suka dengan pergerakan seperti ini. Pergerakan ini mengindikasikan ini adalah drop, lalu ini adalah complete consolidation, harga bisa one more drop. Nah, kalau misalkan dia one more drop, oke, kalau misalkan dia one more drop setelah dia up pun di atas ini, maka structure-nya jadi seperti ini before another up. Jadi bigger buy, standby itu menurut saya adalah di bawah garis warna merah 115.739. Oke, jadi untuk Bitcoin saya lagi nunggu either dari harga sekarang dia up lalu one more drop di bawah ini and then I will take the buy for another all time high. Oke, itu untuk Bitcoin. Pair berikut yang saya mau bahas itu adalah DAX. Nah, untuk market DAX, oke. Nah, untuk market DAX pada saat ini yang saya lihat adalah potential another up, take the stop. Setelah take the stop, ya, I can start to look for the sell. Tapi andaikan dari harga sekarang ini adalah impulse drop, 3 wave up, one more drop dia tanpa take another all time high. Oke, take all this low, this is my buy for another upside. Itu untuk DAX. Oke, itu skenario pertama adalah dari harga sekarang dia nggak naik, dia drop ke bawah, take this low, all this low, this is my buy for another all time high. Kalau dari sekarang dia naik, berarti ya strukturnya jadi seperti ini. Dari sekarang dia naik, strukturnya akan berubah jadi seperti ini. Jadi di atas ini ya one more drop, ideally dia akan break di bawah ini ya before another up. Oke, jadi bagi yang mengharapkan atau berharap market stock index untuk reversal, it's not the time. Ya, menurut saya belum waktunya. Next, ini adalah Nasdaq. Untuk Nasdaq ini another all time high. Kita bisa lihat ya, ini nggak ada high lebih tinggi lagi. Ini adalah another all time high. Oke, nah sekarang untuk another all time high ini, what can we do? Nah, untuk another all time high ini kita bisa start to look for sell. Jadi sell ini short term. Jadi sell ini bukan untuk reversal pattern, harga balik ke bawah, enggak. Short term. Oke. Nah, untuk short term kita bisa look for sell dengan another all time high. Dengan setelah another all time high kita tunggu candle reaction seperti ini. Oke. Ya, candle reaction seperti ini. Oke. Nah, kita akan look for sell setelah itu. Ya, jadi untuk Nasdaq plannya kalau dia keep going to the upside, I will look for my sell. Oke, itu untuk Nasdaq. Terakhir market yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones. Untuk market Dow Jones, kalian tahu terakhir saya ada call 44.222. Terakhir itu adalah hit stop loss di small profit, ya, small profit. Oke. Nah, untuk kondisi sekarang ini terakhir ya, saya aim another all time high tapi tidak terjadi. So what's next? Saya punya dua skenario untuk buy. Ya, saya akan jelaskan skenario paling ideal dulu. Skenario paling ideal itu adalah di sini up, drop, lalu dari sini up, one more drop to take this low, and then this is my buy. Karena by the time dia akan jadi begini, another up. Oke, low minggu lalu ya, yang setelah pengumuman bahwasanya ada rumors Presiden Trump itu akan memecat Powell, ternyata nggak terjadi. Oke, one more drop di bawah low ini 43.700-an, dan this is my buy. Atau yang kedua adalah kalaupun dia nggak break low di sini lagi, up, ini adalah impulse pullback, slow and messy move ke atas, one more drop seperti ini tanpa break low di sini, this could be my buy. Jadi ada dua skenario buy. Yang paling ideal itu adalah tentunya yang dia break low di sini pada hari Rabu. Oke, low pada hari Rabu itu adalah low-nya 43775. Oke.
Ya, break di bawah itu kasih buy setup, rejection ataupun engulfing, that is our buy. Atau yang kedua adalah dia nggak perlu break low di bawah ini, up, drop, slow and messy ke atas, break atau tanpa break top di sini, one more drop kalau seperti ini, regular flat minimum, this is our buy, stop loss di bawah ini. Oke, so I think that's it. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kita akan ketemu lagi di midweek market update nantinya pada hari Rabu. Ya, hari Rabu itu adalah tanggal 23 Juli. Oke, seperti biasa jam 8 malam. All the best for your trade. Trade with care. I'll see you in the next Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.